Baik, kita mulai pengajian pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa ahli baitihi al-kiram. Khususnya rahmatihi kiram. Ya ayyuhallazina syai'un lillahi. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah pengajian Majelis Ta'lim Sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita sama-sama dapat bermuajahah kembali dalam rangka melaksanakan salah satu aktivitas rutin kita, aktivitas pekanan setiap malam Senin ya, Ahad malam Senin, merupakan pengajian rutin
tahsinul Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan, memberikan kita kemudahan, kelancaran dalam segala urusan. Terutama kita dimudahkan dalam urusan-urusan amal solih ya. Berkat kita selalu mendekat kepada Allah, berkat kita berinteraksi dengan Al-Quran, sejatinya kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk selalu mengingat Allah, untuk selalu mencari ridha Allah. Ini adalah biiznillah, izin Allah. Tanpa izin Allah pastinya ada saja halangan ya. Entah itu keperluan keluar, entah itu apalah ya. Karena segala sesuatu itu ya atas izin Allah. Daun yang rontok di malam hari pun gelap gulita, Allah Maha tahu, itu pun atas izin Allah. Pun kita berada di tempat yang mulia ini, tempat yang kita cintai ini, kita dapat kembali berkumpul, ini atas izin Allah. Karena 2 pekan kita ada berhalangan ya. Mudah-mudahan selama kita diberikan kesehatan dan kesempatan, kita selalu bisa berinteraksi dengan Al-Quran, khususnya malam Senin ya. Alhamdulillah Pak D sudah kembali lagi sehat walafiat. Pak D hampura lahir batin. Tadi kemarin tuh saya ingat-ingat mau ke rumah, belum sempat aja ya Allah sampai Pak D-nya ke sini. Hampura lahir batin ya, Masya Allah ya. Jadi kita sama-sama mendoakan ya Pak D segera sembuh kembali, pulih kembali. Ya, namanya biasa bertemu gitu ya. Jadi zaman dulu itu, zaman Kanjeng Nabi itu, kalau ada biasa kumpul begini, ketika ada rekannya tidak hadir itu dicari sama Kanjeng Nabi itu, mana si Anu gitu kan, jangan-jangan sakit. Biasa berjamaah tuh ditanya, jangan-jangan sakit gitu kan, seperti itu. Jadi Kanjeng Nabi itu tahu ya, tahu gitu yang duduk di pojok situ siapa, di tengah siapa gitu. Jadi sudah ada tempat-tempatnya. Makanya ada tuh orang tuh kalau di masjid itu dia di situ aja tempatnya. Jadi kalau Ramadan tuh ya, di pojok-pojok situ aja. Saya kalau Jumat di mana tuh, di Masjid Al-Ikhlas Pelupu tuh ada satu orang, dia posisinya kan pakai celakanya tamu ya, tapi posisinya di pojok samping ujung paling kanan, itu pasti itu. Nggak tahu namanya, belum sempat ngobrol ya, masih muda, kayaknya tamu ya. Tapi setiap Jumat beliau itu di situ aja, zikir, wirid gitu. Iya, udah dicup gitu ya. Jadi istiqomah. Jadi ketika Allah memberikan sesuatu, kalau si beliaunya nggak ada di tempat sama orang, harusnya dapat ini jadinya yang lain gitu ya. Ini ada cerita seperti itu. Jadi kalau kita sudah rutin aktivitas seperti itu, maka nanti Allah berikan asar gitu ya, bekas gitu. Jadi ada saja pasti ya kenikmatan yang nanti akan didapat oleh seseorang itu ketika melakukan amal soleh. Tadi saya membacakan 3 ayat dalam surah Al-Baqarah ya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap orang itu pasti akan diuji ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ini masyhur ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Jadi sungguh Allah akan menguji kalian dengan sesuatu. Apa sesuatunya itu? Minal khaufi, rasa takut ya. Rasa takut, wal ju'u, rasa lapar. Jadi rasa ketakutan, rasa lapar. Diuji, apakah diberikan sesuatu ini takutnya berlebihan atau biasa aja. Termasuk kelaparan, ketika diuji dengan lapar ya, kita tidak punya apa-apa, yang biasanya setiap bulan mungkin ada gitu, jadi ada sesuatu yang kurang gitu, jadi lapar ya. Kemudian di sini teruskan wa naqsim minal amal, kekurangan harta yang biasanya
setiap bulan itu berapa M gitu, kemudian turun jadinya juta gitu ya, pasti merasa kurang ya, merasa kurang. Kalau para pejabat itu kan gajinya itu Masya Allah ya, udah ratusan juta, tapi kok masih tetap ini ya, saya bingung kadang-kadang, masih tetap ngambil hak orang gitu, Masya Allah ya. Yang namanya korupsi itu kan kalau dari sisi ini kan sudah besar ya, itu karena kekhawatiran tadi itu, kekhawatiran takut kurang, takut lapar, akhirnya ngambil hak orang ya, Masya Allah. Padahal kalau secara ini makan itu kan sepiring atau besarnya banyaknya 2 piring. Bahkan kalau udah sepuh menanti ngurangin lagi, nggak boleh makan nasi putih katanya, nantinya gula darahnya naik gitu. Nanti makannya yang ini aja, sedikit aja, boleh makan nasi putih, dikurangi, banyak dikurangi semua. Jadi uji dengan kekurangan harta, wal anfus, jiwa-jiwa kita nanti ya, entah saudara kita, entah orang tua kita, entah istri kita atau anak kita, diuji dengan kematian, wasamarat, kekurangan buah-buahan. Tapi ayat ini menggambarkan ya, ujung ayatnya itu wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi kuncinya orang beriman orang muslim beriman itu 2 sebenarnya. Kalau enggak sabar, syukur ya, sabar syukur, diberikan kenikmatan syukur alhamdulillah. Jadi kalau kita pengen banyak bersyukur pada Allah itu, lihatnya kalau masalah dunia itu jangan ke atas, ke bawah. Ya Allah, masih banyak ya tetangga-tetangga kita yang ini. Jadi kita timbul ke Allah itu nuhun alhamdulillah. Kalau kita punya motor nih, si anu mau punya sepeda. Kalau kita punya sepeda, si anu mau jalan kaki. Ada tuh orang ya jalan kaki kuat ya, udah biasa jalan kaki. Yang punten ya, yang suka itu tuh yang dipakai kacamata, pakai itu tuh, yang di jalan tuh dari sana jalan terus sampai ke sana. Yang suka kayak apapun namanya apa ya, wayang kulit yang jepret gitu tuh, pakai cambuk tuh, apa namanya tuh, kayak kuda lumping, tapi itu mah sendirian dia jalan kaki. Saya perhatikan aja dari pecut gitu, sambil bawa itu tuh ya, tujuannya mah ya sama ya, mencari sesuatu lah gitu, sesuap nasi gitu tujuannya. Itu dari sana tuh terlihat jalan kaki terus sampai ke sana, ke tak-takan sana tuh jalan kaki, luar biasa ya, kuat ya, karena sudah biasa ya. Kalau belum biasa Masya Allah tiap hari, makanya itu saya perhatikan sering kelihatan dari sini juga jalan kaki ke sana tuh. Iya, nggak pakai sendal, bener nggak pakai sendal. Masya Allah ya, itu. Jadi wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar terhadap ujian yang Allah berikan. Jadi kalau kita diuji rasa takut, rasa gelisah, tetap bersabar. Kalaupun yang nggak sabar ya mau gimana lagi ya, ditimpa kayak Pak D ya, Masya Allah ya, diberi ujian kecelakaan, itu juga kan ujian ya, tapi alhamdulillah ya bisa bersabar. Kemudian di sini ayat yang seterusnya, alladzina idza asabathum musibah. Jadi orang-orang yang ketika ditimpa musibah itu mereka mengucapkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah, kita ini dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan pasti akan kembali kepada Allah. Ya, kapan waktunya pasti itu. Kapan waktunya dipanggil. Sahabat-sahabat kita sudah pada tidak ada ya. Jadi ada orang itu usianya 100 tahun lebih, teman-temannya udah pada nggak ada, tapi Allah berikan kenikmatan umur panjang ya, umur panjang, sehingga dia mengetahui teman-teman saya udah nggak ada. Dia berpikir ya, kapan saya mau dipanggilkan? Cuman permasalahannya bekalnya apa gitu ya.
ketika kita menghadap Allah itu. Jadi yang namanya umur yang panjang itu yang diberikan oleh Allah itu harusnya memang berkah ya, membawa kebaikan. Supaya apa? Supaya kata hadis Nabi khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberikan umur panjang oleh Allah, kemudian umur panjang itu digunakan wa hasuna amalu, amalnya banyak. Diberikan umur panjang 100 tahun, dia tetap pengajian, tetap baca Quran, dia tetap ibadah, terus rutinitas seperti itu. Tidak sebaliknya, wasyarrun nas, sejelek-jeleknya manusia itu man tala umruhu wa sayyi'a amalu. Jadi orang yang diberikan umur panjang oleh Allah, tetapi umur panjangnya itu tidak digunakan untuk kebaikan, untuk amal soleh, tetapi wa sayyi'a amalu, amalnya jelek. Jadi enggak mau ibadah. Jadi yang namanya ibadah itu, kata orang-orang terdahulu itu, kalau masih mudanya berat ya, nggak mau gitu ya, istilahnya amal solehnya itu berat. Sudah tua itu nyangkin-nyangkin. Apa nyangkin-nyangkin itu? Bahasa Indonesianya. Oh, nambah ya, nambah nggak mau karena udah tua. Alasannya kan, boyok harus sakit katanya, jemper. Iya, kalau tidak dipaksakan. Makanya namanya ibadah tetap dipaksakan. Ibadah kayak sholat malam, sholat witir ya, itu baca Quran sama. Saya sendiri juga sama. Kalau nggak dipaksakan, pengennya ya itulah namanya manusia itu ya begitu. Jadi memang harus dipakai malam sini seperti ini. Kalau nggak dipaksakan nggak ada pengajian, ya udah lost terus pasti. Ya. Karena ya amal soleh itu godaannya itu ya itu. Ya, minal jinnati wan nas. Ada bahasa jin, ada bangsa manusia yang menggoda itu. Seperti itu. Nah, kemudian ayat yang ketiganya, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi mendapatkan kasih sayang. Mendapatkan kasih sayang dari Allah itu bentuknya apa? Ya kemudahan-kemudahan kita melakukan amal soleh. Jadi ketika kita melakukan amal soleh itu enggak berat, enteng gitu ya. Enggak berat banget ya. Jadi urusan-urusan itu dimudahkan. Salah satunya seperti itu. Baca Quran juga enteng gitu ya, enggak berat. Rasanya berat baca Quran tuh kayak gelisah gitu. Kalau orang yang sudah anteng ya, yang itu mendapatkan rahmat kasih sayang. Jadi kuncinya memang kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah itu ya harus rajin-rajin mendekat pada Allah. Salah satu mendekat pengajian seperti ini. Jadi kalau Allah sudah sayang, ridho yang diberikan oleh Allah itu, kita kemudahan-kemudahan beramal soleh. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk gitu ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan petunjuk oleh Allah, mudah-mudahan kita diberikan taufik. Taufik itu apa? Sudah petunjuk, maka kita dapat melaksanakan petunjuk itu. Intinya ya kita dapat beramal soleh lah. Tahu ini kebaikan, maka kebaikan itu dilakukan. Tahu ini kejelekan, kejelekan itu ditinggalkan gitu. Seperti itu. Jadi sejatinya setiap orang itu setiap waktu itu berlomba-lomba. Setiap hari 24 jam itu waktunya sama, tetapi aktivitas masing-masing dari kita itu berbeda-beda. Apakah 1 jam ini kita bermanfaat, apakah 2 jam ke depan kita bermanfaat untuk akhirat dan dunia. Jadi masing-masing punya catatannya. Jadi berlomba-lomba. Makanya di surah Al-Mulk ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling banyak amalnya, paling terbaik amalnya, paling banyak amalnya, dua-duanya gitu. Mungkin itu nasihatnya, mudah-mudahan berkenan. Kita lanjutkan dengan tahsinul Quran.
Sudah sampai halaman berapa? Toha. Al-Hajj apa Al-Anbiya? Al-Hajj. Al-Hajj ya. Kalau di ayat 333. 39. Ayat 6. Al-Hajj 333. Ayat 6 benar enggak? Iya. Tiga ya. Iya. Ini sebentar lagi hatam insyaallah ya. Sudah sampai juz 17 ya insyaallah. Sudah ketemu? Ya. Halaman 333 ya, triple 3. Kita mulai Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Surah Al-Hajj ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta. Wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Ya, banyak gunnah di situ ya. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah
wa anna Allah yab'atsu man fil qubur wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir wa minan nasi man yujadilu fillahi panjang. Thaniya 'itfihi liyudilla 'an sabilillah. Thaniya 'itfihi liyudilla 'an sabilillah. Lahu fid dunya khizyun wa nudhiquhu yaumal qiyamati 'adzabal hariq. Lahu fid dunya khizyun wa nudhiquhu yaumal qiyamati 'adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat yadaka wa anna Allaha laysa bizallamin lil 'abid. Dzalika bima qaddamat yadaka wa anna Allaha laysa bizallamin lil 'abid. Wa minan nasi man ya'budu Allaha 'ala harf. Wa minan nasi man ya'budu Allaha 'ala harf. Awas, hati-hati, di depan itu ada nun kecil ya, nun iwad nun wiqayah namanya. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. Nah, itu asalnya tanwin ya. Setiap tanwin depannya alif itu pasti ketika diwasal jadinya runi ya. Asalnya kan run, itma'anna. Karena diwasal jadinya runil to'ma'an nabi. Itu pasti itu di dalam Al-Quran itu ya. Kalau ada tanwin depannya alif, kalau diwasal jadi tanwinnya hilang, jadinya nun kecil di bawah, nun wiqayah namanya. Nunnya tetap kasroh ya. Nah, ada lagi itu depannya tuh, hati-hati ya. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Dzalika huwal khusranul mubin. Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu.
dzalika huwad dhalalul ba'id. Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ih. Labi'sal maula wa labi'sal ashir. Inna Allaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri jannatin tajri min tahtihal anhar. Inna Allaha yaf'alu ma yurid. Man kana yazunnu an lan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirati falyamdud bisababin ila samai thumma liyaqta. Iya. Summal yaqta falyanzur hal yuzhibanna kaiduhu ma yaghir. Iya, ayat yang paling bawah ini agak lumayan nih ya. Kalau kita nggak konsentrasi, suka ngejelimet ayatnya. Kayak allai. Jadi langsung ke depannya ada idgham bila gunnah, kemudian depannya idgham bi gunnah. Alla kan idgham bila gunnah tuh. Lainun sukunya ketemu iya idgham bi gunnah. Jadi gunnah idgham bila gunnah. Kemudian idgham bi gunnah ada ikhfa ya. Man kana ya kan? Ma ikhfa tuh. Banyak yang ditahan. Yazunnu gunnah. Alla tuh enggak boleh enggak boleh tapi langsung allai masuk ke la, kemudian lamnya masuk ke iya. Ya kan? Allai jadi kayak tasydid aja bacanya. Nun ketemu lam, nun ketemu iya, kemudian nun lagi ketemu shad, ikhfa. Banyak nahan ya. Ayat paling bawah tuh. Kemudian fid dunya, lafadz fid dunya itu namanya izhar. Izhar apa? Fid dunya izhar apa namanya?
dunya. Idhar wajib. Jadi kalau idhar wajib itu nun sukunnya bertemu ia satu kalimat, bukan di luar kalimat. Jadi kalau idgham itu harusnya kan idgham ya. Idgham makan dua kalimat, memasukkan kalimat satu kepada ujung kalimat satu kepada awal kalimat kedua kan masuk. Idgham tuh memasukkan. Tapi kalau ini tidak dimasukkan, jadinya diizharkan karena satu kalimat. Jadi ada 4 tuh izhar wajib tuh, ad-dunya, sinwanun, qinwanun, bunyanun. Jadi nun sukun ketemu wau, nun sukun ketemu iya dalam satu kalimat, ad-dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun. Saya tulis saja ya. Nah ini di dalam Al-Quran hanya ada 4 ini ya. Mana yang dinamakan izhar wajib itu, ini nunnya itu tidak boleh digunakan atau tidak boleh masuk kepada ya. Nih di sini nih harus nunnya dibaca jelas, ada ketemu iya, ada ketemu waw, sin wa nun, nggak boleh siwanun atau aduya, nggak boleh. Ini juga sama, nggak boleh kiwanun, tapi bacanya nunnya ini dijelaskan. Qinwa, nggak boleh kiwa. Kan nun sukun bertemu waw kan, kalau idgham kan idgham bigunah ya. Ini juga sama, bunyanun nggak boleh buyanun. Nih. Jadi nun sukunnya itu dibaca jelas. Jadi di dalam Al-Qur'an hanya ada 4 ini. Ketika menemukan 4 ini wajib dibaca izhar jelas nunnya. Kalau izhar halqi kan yang 6 ya. Yang 6 itu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Nah itu kan hurufnya itu kan nun sukun tanwin ya. Ini ketemu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Nah namanya izhar halqi. Izhar baik. Izhar halaq, izhar wajib, izhar halqi. Satu lagi ada namanya izhar syafawi. Betul sekali ya. Kalau izhar syafawi dia hurufnya adalah mim sukun. Nanti ada hukum mim sukun bertemu dengan selain ya. Ini selain ya. Selain mim dan ba. Jadi huruf yang selain mim dan ba. Jadi kalau ada mim sukun ketemu huruf wawu, ketemu huruf iya, ketemu huruf ta, ketemu huruf selain mim dan ba, itu mimnya itu wajib dibaca sukun nggak boleh kum, nggak boleh mingkem, nggak boleh nahan lama mimnya itu, tapi dia harus mimnya itu kayak alaihim wa, langsung, nggak boleh alaihim waladdo, nggak boleh. Atau an'amta tuh an'amta, nggak boleh, tapi harus jelas an'amta alaihim tuh him ghairil maghdubi alaihim wa, nggak boleh him wa, sedikit saja digunakan nantinya guna ya. Jadi hati-hati. Termasuk alhamdu tuh. Alhamdu itu mim sukun ketemu dal kan, nggak boleh mimnya itu alhamdulillah, nggak boleh, tapi langsung alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin gitu. Jadi ham itu mim sukunnya tidak boleh dilama-lamakan. Kenapa? Karena di situ mengandung hukum izhar apa tadi? Izhar syafawi.
Jadi izhar syafawi itu maksudnya, syafawi itu kan bibir ya. Mim itu huruf dari bibir, dari dua bibir ini. Dua bibir ini, mim ini ketika bertemu dengan selain mim dan ba, maka dia wajib mimnya itu dijelaskan gitu. Kalau ketemu mim lagi baru dia namanya idgham mutamatsilan. Ketemu ba namanya ikhfa syafawi ya. Ikhfa syafawi, ketemu ini, ketemu mim sukun, ketemu mim ya, apa namanya, idgham mimi, idgham mutamatsilain. Itu ya. Jadi izhar itu di dalam ilmu tajwid itu ada tiga. Jadi judulnya macam-macam izhar ya, atau izhar terbagi tiga ya. Di dalam ilmu tajwid itu izhar terbagi tiga. Izhar dibagi tiga. Izhar wajib, izhar halqi, izhar syafawi. Jadi kalau izhar halqi dia hurufnya nun sukun. Nun sukun, an, in, un bertemu hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Ada yang ditanyakan? Ada semua di situ, cuman prakteknya paling ya. Prakteknya saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wa kadzalika anjalnahu ayatin bayyinatin wa anallah. Nun tasydidnya digunakan, wa an bayyina, nanya panjang, bayyinatin wa anallah. Boleh di situ wakafnya. Sekali lagi. Wa kadzalika anjalnahu ayatin bayyinatin wa anallah. Ya, wa anallah. Wa anallaha yahdi man yurid. Man yurid. Gunakan idgham bigunah, nun sukun ketemu ya. Wa an, sekali lagi. Wa anallaha yahdi man yurid. Ya, satu lagi. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasyabiin. Iya, was-sabiina. Was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladzin. Iya boleh. Walladzina asyraku. Walladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Terus innallaha ala kulli syai'in syahid. Iya cukup, ganti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awas ra-nya sama ra-nya. Hirrahmanirrahim. Sekali lagi, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara. Alam tara annallaha yasjudu lahu ma fis samawat. Yasjudu lahu. Yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ma
wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibal. Ya. Wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsir. Wad dawabu wa katsirum minan nas wa katsirun haqqa alaihil azab. Terus Wa man yuhinillahu wa may idgham dong wa may yuhinillahu kurang. famalahu min mukrim. Sekali lagi wa may tahan dulu idgham bi gunnah itu. Wa may yuhinillahu famalahu min mukrim. Iya. Innallaha yaf'alu ma yasha. Nah, cukup. Ada Tanda sajadah ini. Sajadah bukan ini. Iya, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, kalau mau sujud bacanya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Gitu bacanya dalam sujudnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim Fi rabbihim falladzina kafaru qutti'at lahum. Iya. Fi rabbihim falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. terus yuzharu bihi ma fi butunihim wal julud. sekali lagi yuzharu bihi ma fi butunihim wal julud. Yuzharu bihi ma fi butunihim wal julud. Satu lagi walahum maqami'u min hadid. Iya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama aradu an yakhruju minha ayyakhruju minha min ghayr ayyakhruju minha min ghammin a'uidu fiha. Iya, u'idu fiha. U'idu fiha. Ini panjang. Wa dhuqu 'adzabal hariq. Sekali lagi u'idu fiha wa dhuqu 'adzabal hariq. U'idu fiha wa dhuqu 'adzabal hariq. Iya, cukup, ganti. أعوذ بالله
الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يخللنا Awas hati-hati. Yuhallawna من تحتها Min- الأنهار يحلون فيها من أساور Yuhal. Ya min asawira min أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم Awas hati-hati. Walu'a. Kalau waqaf di situ ya. Kalau diwasal idgham bi gunnah. Min zahabin walu'lu'an walibasuhum fiha harir. من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير Cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهدوا إلى الطيب من القول Ila sekali lagi. Ila thayyibi minal qaul. Bi-nya pendek. Wahudu. وهدوا إلى الطيب من القول Terus. وهدوا إلى صراط الحميد Iya, terus. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العقيم. Nah itu tuh sama tuh ya. Kalau ada tanwin ketemu alif depannya pasti nun kecil. Jadi sawaan jadi sawaanil. Sawaanil akifu fihi wal bad. Sekali lagi. Alladzi ja'alnahu. الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذر. Awas hati-hati ujung kalimatnya kalau pendek dibaca pendek. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqhu min adzabin alim. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. Ya, cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. والقائمين والركع
Wa adzin. Satu lagi Pak Haji. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli. Awas hati-hati jinnya pendek. Wa adzin ikhfa. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala. Boleh di situ. Rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli Dhamir. dhamir Boleh wakaf di situ. ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Iya. Ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lum. mat. Kalau enggak kuat fi ayyam boleh di situ. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyam. iya fi ayyamin ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimah mim bahimatil an'am. Wakafnya di situ. min bahimatil an'am Fakulu fakulu minha wa at'imus fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir terus. summal yaqdu Tafasahum wal yufu nuzurahum. summal yaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum. Awas panjang pendeknya. Tafasahum langsung itu. Tafasahum wal yufu nuzurahum. Summal yaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum. Wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Iya cukup. Baik Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai halaman berikutnya ya, sampai dapat 4 halaman ini, sampai pas ain ini. Iya. Kita teruskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Ya. Iya bagus.
Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla alaikum fajtanibu. Fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qawlaz zur. Wajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qawlaz zur. Hunafa'a lillahi ghayra musyrikina bih. Wa man yushrik billahi faka'annama kharra minas samaa. Minas samaa'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Minas samaa'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dzalika wa man yu'azzim qalqalah ya. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamman thumma mahilluha. Lahum fiha manafi'u ila ajalin musamman. Iya, summa boleh disum. Nah itu mahilluha itu kalau waqaf 2 harokat ya. Tapi kalau wasol 6 harokat atau 4 namanya majaiz. Jadi majaiz itu kalau waqaf tetap 2 harokat walaupun ada benderanya di situ ya. Karena dia asalnya mad tabi'i, tapi kalau wasol baru dia jadi 6 atau 4. Summa mahilluha ilal baitil atiq. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum. Ala ma razaqahum min
فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. Ditahan, fa-nya bertasydid itu ya. Lakum فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. Ditahan roknya. والمعتر. Iya, ditahan ya, roknya geternya. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Iya. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Wah, kuat enggak? Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum
bashiril muhsinin. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Ya, dari sini ada yang ditanyakan terkait makhraj ya. Makhraj itu yang agak berat itu biasanya makhraj huruf isti'la. Huruf isti'la itu huruf yang fathahnya pakai o, kayak dho, so, to, gho, kho, to. Ada 7 huruf isti'la itu. Tapi yang satu lagi ada fathahnya pakai o, huruf ro, tapi dia huruf ro itu bukan huruf isti'la, dia huruf lisan, lidah ya. Jadi dia hiro, enggak mancus juga bisa o. Tapi kalau huruf yang 7 yang kho, gho, to, gho itu cenderung mancus karena dia ngangkat isti'la. Gitu. Jadi huruf-huruf yang agak sulit, agak berat itu memang harus dilatih. To, jadi beda to sama ta ya. Kayak surah Tin tuh. Wattini wazzaituni watu. Yang ketiga itu to itu, bukan ta. Khawatir bacanya watu mah di sini watu itu ta. Tapi dia yang ketiga itu watu risinin. Wattini wazzaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin. Nah, kalau nggak paham makhraj itu memang harus hati-hati dia. Khawatir mirip-mirip. Buku walad dolin juga bacanya walad dolin, kadang begitu ya. Hati-hati. Kalau walad dolin akhirnya pakai huruf D. Walad dolin itu bukan do tapi dal jadinya. Iya, iya, ain. Iya, jadi au jadi gitu ya. Jadi hamzahnya dua-duanya hamzah itu padahal beda. Hamzah mah di sini, ain mah di sini. Ya. Au kerasa. Jadi jangan au. Kalau au jadinya hamzah dua-duanya. Gitu. Jadi huruf itu mirip-mirip ya. Repot kalau nggak bisa membedakan, kayak jim sama za ya kan. Jim jaza gitu kan, jadi jaja ya. Padahal di situ jaza artinya beda memang. Ya kalau jaja memang jaja, kalau jaza ya pembalasan. Jaza umay tazak gitu. Iya. Ya memang jaja juga sebenarnya mah jaza itu kayaknya. Pakai za itu karena terbiasa dengan lidah itu akhirnya memang jaja aja gitu ya. Padahal jaza mang jaza. Ada istilahnya katanya lidah Sunda. Lidah Sunda. Iya. Jaza pakai. Iya, jadi pertama jim, kedua zai. Iya. Jadi pembalasan. Iya, Masya Allah ya. Jadi luar biasa huruf itu ya. Tapi selama kita masih mau belajar begini nih Pak, masih tetap kita pengen terus itu, mudah-mudahan diampura bae ya. Fatihah segala macam tuh ya Allah, kata orang tua dulu mah
iya kita mau melaksanakan itu, kitanya mau belajar ngaji, mudah-mudahan gitu ya Allah, kita berusaha pengen bisa tapi nggak kena-kena, nggak bisa termasuk kita dalam proses belajar itu di situ ya. Jadi kalau kata orang tua saya mah bahasanya yang penting kita ngelaksanakan, nurut gitu tuh ya. Kalau kita ngelaksanakan nurut dan masih belajar ya mudah-mudahan sih keterima gitu ya, walaupun berapa persen. Makanya kan ada hadis itu, sholat itu orang itu mendapatkan pahalanya beda-beda katanya. Ada yang 10%, 20%, sampai 100%. Yang 100% itu yang berat itu khusyuk, tawadu ya, apa namanya, benar-benar ya kita itu menghadap Allah. Ini baru Allahu Akbar, keingetan segala-gala ya, keingetan segala-gala itu. Ingat pasar, ingat macam-macam ya, ingat kebon, ingat apa, kambing makan ini tanaman. Waduh, tanaman saya makan kambing gitu. Iya, baru Allahu Akbar itu. Kalau guru saya, kiai saya itu, makanya kenapa niat itu dalam ketika mau takbir itu benar-benar niat tuh Allahu Akbar. Aku niat tuh minimal konsentrasi itu pas niat itu, pas sholat itu. Kalau ujungnya itu ya ke bawah sama niat pertamanya itu. Kalau sama sekali pas niat aja nggak konsentrasi, apalagi yang lain gitu ya. Itu jadi minimal khusyuknya itu pas niat itu Allahu Akbar gitu ya. Seperti itu ya, diusahakan memang ketika bacaan-bacaan sholat itu supaya agak khusyuk itu memang kita harus tahu maknanya. Jadi minimal ngebantu itu Pak, sholat itu. Ketika kita tahu maknanya ya agak ngebantu. Jadi kalau kayak saya itu begini, Bismillahirrahmanirrahim, hati itu bisa menerjemahkan gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim kelawan nyebut asmane Allah kang murah ing dalam dunia maring wong mukmin lan wong kafir, Ar-Rahim tur kang asih ing dalam akhirat maring wong mukmin saos. Jadi kalau di dunia mah Allah itu Rahman, Rahman kepada seluruh manusia. Mau kafir, mau Nasrani, mau apa saja di dunia mah ya Allah itu punya Rahman, kasih sayang. Tapi kalau udah Ar-Rahim, sudah Ar-Rahim untuk di akhirat itu hanya untuk orang mukmin, orang yang beriman saja. Karena di sana sudah pembalasan. Gitu. Di Ar-Rahim itu sifat yang diperuntukkan untuk orang mukmin nanti di akhirat gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Manusia enggak punya apa-apa. Ilmu hanya sedikit seujung kuku. Enggak punya apa-apa. Dari situ tuh tawaduknya itu. Ya Allah, itu kan khusyuk. Pujian-pujian itu semuanya milik Allah. Kita jadi seperti ini, bagus seperti ini, ditutupi sama sarung sama kain, karunia Allah. Sedikit aja dibuka, kelihatan auratnya kan. Jadi kalau kita nggak dikasih baju sama Allah, udah. Kan ada ceritanya di Mekah Mukarramah, orang tawaf mider-mider sampai baju ihramnya lepas katanya itu. Bener apa enggak wallah alam ya. Itu. Ya kan artinya kalau Allah enggak nutupi ya kelihatan tubuh kita ini banyak cacatnya ya. Karunia Allah kita diberi pakaian, ditutupi. Semuanya ya karunia Allah. Jadi segala puji hanya milik Allah. Kemudian apa lagi? Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim sama kayak tadi. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin itu kalau di qiraat yang lain boleh dibaca Maliki yaumiddin, yang merajai. Maliki yaumiddin, hari pembalasan. Jadi nanti hari pembalasan Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu ketika baca Maliki yaumiddin itu merinding, takut luar biasa. Kenapa? Takut nanti pembalasan itu tidak ada lagi hari pembalasan kecuali Allah yang berkuasa saat itu. Makanya kenapa hari akhir itu nanti ada 7 golongan itu ya, 7 golongan yang dapat naungan. Salah satunya adalah orang yang memakmurkan masjid tuh, cinta mencintai karena Allah. Kemudian orang yang di setiap malam bercucuran air mata itu. Tapi yang paling hebat nomor 1 itu pemimpin yang adil.
Pemimpin yang adil itu luar biasa, nomor satu itu. Ya, pemimpin negara itu kalau adil itu dekat sama Allah itu ya. Kayak Sayyidina Umar lah gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu ada pertanyaan, kalau tidak ada ditutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا مولانا يا كريم يا مجيب السائلين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم فقهنا في الدين اللهم رب فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وأولادا صالحا وذرية طيبة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة ربنا يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari lisan pribadi saya. Walafu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.